Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidun qawnaini wasaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajamin. Ya Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الكل من كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله محمد رسول الله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mana Allah alhamdulillah masih berkenan memberikan kesempatan dalam hidup ini untuk menambah perbekalan, menambah investasi, menambah modal untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Kehidupan kita nanti di akhirat itu bukan kehidupan satu hari dua hari. Kehidupan kita di akhirat itu bukan kehidupan 1 bulan 2 bulan. Ingat, kehidupan kita di akhirat bukan kehidupan 1 tahun 2 tahun. Kehidupan kita di akhirat itu bukan kehidupan 1 abad 2 abad. Tapi kehidupan kita nanti di akhirat adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang untuk selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaan kita di saat sekarang ini, Pak, sejauh mana perbekalan kita untuk menghadapi kehidupan yang abadi, yang panjang, yang untuk selama-lamanya. Andaikan Allah Subhanahu wa taala mencabut umur kita di saat sekarang ini, sejauh mana perbekalan yang kita sudah persiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan memulai pengajian kita. Saya mohon maaf karena yang tadinya saya membawakan kitab yang 10 mengenai bacaan-bacaan di dalam Al-Quran, seperti bagaimana kita bisa membaca wadduha, wallahi idza saja, dan lain sebagainya. Tapi di antara sekian banyak tanggapan dari saudara-saudara, sahabat-sahabat, apakah kita mampu mencerna hal yang semacam itu? Sedangkan masih nun, sukun, mim, sukun, dan tanwin masih tetap kita belum mampu untuk memahami sebagiannya. Jadi di saat sekarang ini, Pak, saya beralih ke kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini saya memulai daripada jilid 3 kitab Riyadhus Shalihin dengan hadis 1091. Kenapa saya memulai dengan demikian? Karena sewaktu saya berbicara masalah Kiai Haji Abdullah Rahman, kemungkinan besar juga mereka akan membawakan kitab Riyadhus Shalihin yang mungkin dari awal akan disusun ke atas. Makanya saya memulai dari jilid 3. Tapi namun jilid 3 yang saya sampaikan ini itu masih menyambung ke jilid 4 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita memulai pengajian kita di subuh hari ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumid dharain, amin. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimus sufur wa hazu bainal manaqib wa suddul halal walinu bi aidi ikhwanikum wala tazalu furujatil syaitan
wa man shalla shaffan wasalahu Allah wa man qata'a shaffan qata'ahu Allah. Bapak dan Ibu sekalian, aqimus shufuh, tegakkan shaf. Makanya justru ini saya mengawali pengajian kita ini dengan membicarakan masalah shaf di dalam sholat kita. Namun kita mengetahui bahwa sebaik-baik sholat laki-laki itu adalah shaf yang paling pertama. Tapi namun demikian, kalau kita mau melihat Pak, kita saling dorong-dorongan untuk memulai terhadap kebaikan. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, andaikan manusia dia tahu apa yang terkandung di shaf pertama itu, niscaya manusia itu diundi, Pak. Atau di riwayat yang lain bahwa andaikan manusia itu dia tahu apa yang terkandung di shaf pertama itu, niscaya manusia itu merangkak untuk mau ke shaf yang paling depan itu. Artinya begitu tinggi nilai yang terkandung di shaf pertama itu. Wa akhiruha wa syarruha awwaluha akhiruha. Sedangkan shaf yang paling buruk, yang paling jelek terhadap laki-laki adalah shaf yang paling terakhir. Yang paling terakhir. Dan justru itu terkadang saya mengamati, terkadang saya tinggal duduk melihat, oh beginilah cara-cara manusia untuk mengambil kebaikan-kebaikan itu. Kenapa? Karena terkadang imamnya sudah berdiri di depan, Pak, makmumnya masih duduk. Terkadang imamnya sudah berada di depan untuk mau menjadi imam, tapi kita sebagian di antaranya masih tetap leha-leha. Kita masih tetap duduk, kita masih tetap memerintahkan yang lain. Kenapa bukan kita yang paling duluan di shaf pertama itu? Wa khairu shufufin nisa akhiruha. Ingat Bu, kalau perempuan itu shaf yang paling bagus sekali adalah shaf yang paling terakhir. Yang paling terakhir. Wa syarruha awwaluha. Shaf yang paling jelek terhadap perempuan adalah shaf yang paling depan. Itulah yang digariskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini Pak, masalah shaf, masalah barisan. Ini saya memulai dari jilid 3, tapi ternyata yang menyangkut masalah membicarakan terhadap hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyangkut di jilid ke-4. Artinya saking banyaknya terhadap instruksi atau penyampaian masalah larangan-larangan mengabaikan shaf dan juga instruksi untuk bagaimana kita bisa menyempurnakan dan merapatkan terhadap barisan atau shaf tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis dari Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus shufuh, tegakkan shaf itu. Tegakkan shaf itu. Di sini aqimus shufuh, shufuh shaf itu ini pakai alif lam, Pak. Pakai alif lam. Artinya di dalam bahasa
bahasa Arab itu manakala ada alif lam seperti sufufi dikasih dengan alif lam as-sufuf, berarti di dalam shaf itu ada yang harus diperhatikan dan harus ada di yang kita lihat di dalamnya, karena shaf itu adalah ada ketentuannya dan ada peraturannya. Berarti shaf itu kita nggak bisa melihat dengan begitu saja, Pak. Di sini tidak ada perbedaan antara semua mazhab, tidak ada perbedaan antara semua golongan, baik Muhammadiyah ataupun NU, Nahdlatul Ulama, ataupun Salafi, Irsyad dan lain sebagainya. Itu tidak ada perbedaan, Pak. Semuanya menyatu kalau masalah shaf. Gak bisa NU bisa udah jarang-jarang aja, enggak. Salafi rapat banget, enggak. Tapi ini menyatu di antara sekian banyak hadis dan instruksi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya di dalam satu shaf. Karena di sini pakai alif lam, aqimus sufuf, berarti harus ada yang diperhatikan, Pak. Ada ketentuannya dan ada syaratnya. Syarat yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap shaf ini adalah istaqimu. Istaqimu. Istaqimu itu berdiri dengan tegak. Berdiri dengan tegak. Berdiri dengan tegak artinya nggak mencong kiri kanan, itu namanya aqimu, yang berasal dari kata qama yaqumu. Artinya berdirinya kita nggak bisa berdiri dengan satu kaki, Pak. Tapi berdirinya kita di sini harus berdiri dengan dua kaki bersamaan dengan yang harus kita perhatikan. Artinya nggak bisa berdiri dengan kaki sebelah gitu. Itulah namanya qama yaqum. Itulah yang kita lihat. Karena dia punya ketentuan, dia punya peraturan. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aqimus sufuf. Aqimus sufuf, luruskan dan rapatkan. Istaqimu dan istawu, luruskan dan rapatkan. Ini yang menjadi masalah bagi kita, Pak. Kita ini terkadang masih ada peluang untuk masuk di depan, tapi sudah enggan untuk mau mengisi. Bahkan kita menyuruhnya dengan yang kecil-kecil, yang kurus-kurus. Padahal yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, artinya siapapun yang ada di belakangnya itu yang disuruh maju untuk ke depan mengisi terhadap shaf-shaf yang masih ada celah-celahnya, yang masih ada kosong di depannya. Itu yang kita bisa lihat. Aqimus sufuf. Karena lantaran kita sering mengabaikan terhadap shaf itu, lantaran kita sering cuek terhadap barisan itu, maka perhatikan, Pak, di dalamnya. Iblis, syaitan itu pada saat azan dikumandangkan, pada saat dia mendengarkan azan, maka iblis itu, Pak, lari, dia terbirit-birit. Disebutkan di dalam hadis sambil dia kentut-kentut, saking takutnya mendengarkan terhadap azan itu. Sejauh mana dia lari?
Dia lari sejauh dia tidak mendengarkan panggilan azan itu. Sejauh dia nggak mendengarkan panggilan, baru dia berhenti. Pada saat dia sudah nggak mendengarkan terhadap panggilan azan itu, dia berhenti. Maka setelah selesai azan, maka kembali lagi syaitannya, Pak. Kembali lagi syaitannya. Andaikan kita bisa melihat syaitan itu, Allahu Akbar. Karena sejak dari dulu diciptakan sampai di saat sekarang ini belum ada satupun syaitan yang meninggal, Pak. Jin ini itu belum ada yang meninggal sampai di saat sekarang ini. Dan memang dia sesuai dengan permohonan terhadap Allah, dia rela dikeluarkan dari surga untuk turun ke muka bumi ini dengan satu persyaratan, panjangkan umur saya ya Allah. Dan Allah menerimanya sampai di saat sekarang ini. Dari zaman dahulu sampai detik ini belum ada satupun syaitan yang meninggal, atau belum ada satupun jin yang meninggal. Kita nggak pernah mendengarkan mau kemana Pak, mau ke sana, mau sholatin iblis dulu. Itu belum pernah. Artinya padahal setiap saat setan itu, jin itu Pak, dia beranak. Yang sebagaimana yang kita lihat bahwa yang paling umum ditempati oleh jin itu adalah di kamar mandi atau di WC. Andaikan ibu tahu, andaikan bapak dia mengetahui kalau mau masuk di kamar mandi itu atau mau masuk di WC, andaikan diperlihatkan oleh Allah terhadap jin itu, niscaya kita nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Makanya perhatikan Pak, kalau ada orang yang jatuh dari kamar mandi, itu sangat jarang yang selamat. Sangat jarang yang diselamatkan. Terkecuali bagi orang yang membaca terhadap doa untuk masuk di kamar mandi. Itu penglihatan jin itu silap Pak, nggak melihat kepada orang yang mau masuk di dalam. Makanya kita disunahkan untuk membaca terhadap doa pada saat kita mau masuk dengan. Pada saat setan, jin, iblis itu dia sudah selesai azan, maka dia kembali Pak. Kembali di mana tempat kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Di antara sekian banyak itu, Allahu Akbar. Makanya saya sering mengatakan, andaikan kita tidak dipengaruhi oleh jin, andaikan kita tidak dipengaruhi oleh syaitan, maka insya Allah sholat kita akan selamat semuanya. Sholat kita akan selamat semuanya. Tapi karena adanya pengaruh jin, syaitan dan lain sebagainya, akhirnya kita nggak bisa konsentrasi terhadap melaksanakan, terutama kepada ibadah sholat itu maupun kepada amal-amal ibadah yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan aqimus subuh. Tegakkan terhadap sholat itu, sama halnya pada saat Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, berdirilah karena Allah. Wa qumu lillah, tetap asal katanya dari koma. Artinya berdirilah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdiri karena Allah, artinya Allah sudah mulai menyorot kepada kita. Allah sudah mulai melihat kepada kita. Yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu
fa innahu yarak. Sembahlah Allah. Mulai kita berdiri. Mulai kita berdiri. Sembahlah Allah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Jika engkau tidak mampu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka. Yakini di dalam hati bahwa Allah pasti melihat kepada kita. Jadi waqumu lillahi qanitin. Berdirilah karena Allah dengan penuh kehusyuan. Artinya kita membentuk shaf, kita dalam keadaan berdiri, maka itulah awal pembentukan yang namanya kehusyuan. Itulah yang namanya pembentukan awal daripada kehusyuan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, manakala ibadah sholat kita tidak beres, maka jangan yakin Pak yang lainnya bisa beres. Manakala yang diawali oleh shaf kita pada saat kita berdiri tidak beres, jangan harap yang lain ikut beres. Karena ukuran terhadap aktivitas di dalam kehidupan kita adalah sholat yang dihitung dan dinilai pada saat kita mulai berdiri itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakini di dalam hati bahwa Allah pasti melihat kepada kita manakala kita tidak mampu melihat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengatakan kan sholat itu Pak nggak pernah berhenti. Kita saja ditaruhlah di Masjid Al-Ikhlas, kemudian menuju ke sana itu ada Masjid Al-Barakah, ada Uswatun Hasanah, ada Al-Manah. Ini bersamaan Pak waktunya. Bagaimana bisa dilihat oleh Allah? Itulah urusan Allah. Di dalam kun fayakun cukup Allah mengatakan, maka jadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sama waktunya, Pak. Bagaimana dengan kita yang sholat di sini dengan orang yang sholat di Sukabumi yang bergeser waktunya? Bagaimana kita yang sholat di sini bergeser waktunya dengan di Bandung? Bagaimana yang kita sholat sini bergeser waktunya yang ada di Jogja? Bagaimana kita bersolat di sini bergeser waktunya yang ada di Sulawesi? Beda 1 jam, Pak. Dalam waktu itu nggak pernah berhenti ada orang sholat. Karena lepas di sini masuk yang lainnya, masuk yang lainnya, lepas yang satunya, masuk lagi yang lainnya. Apa bisa dilihat oleh Allah? Bagi Allah Pak nggak terukur bagi. Nggak terukur bagi. Oleh karena taruhlah di saat sekarang ini kita punya CCTV. Kita punya CCTV itu dilihat. Apalagi Allah yang punya kekuasaan yang segala-galanya. Jangankan di sini Pak, di sini kita sholat, orang di sana sholat, orang di Amerika sholat, orang di Thailand sholat, orang di Saudi Arabia sholat, itu nggak ada masalah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu membentuk dari awal dari aktivitas ibadah sholat kita diawali dengan waqumu lillahi qanitin, diawali dengan berdiri. Yang berdirinya itu yang disebutkan oleh Rasul adalah wa aqimus shuhur. Tegakkan salat itu, tegakkan shaf itu, tegakkan barisan itu. Artinya kalau sudah ditegakkan adalah istaqimu dan istau, luruskan dan rapatkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita perhatikan Pak, dampak yang kita akan rasakan
pada saat kita mengabaikan terhadap sholat yang masih jarang di samping kiri kanan kita. Perhatikan yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat setan dia kembali di antara sekian banyak, karena dia sebagai makhluk halus, tidak mungkin kita merasakan terhadap eksistensi terhadap setan itu. Tapi semuanya dia mengatakan, setan pada saat dia kembali di tengah-tengah kita itu Pak, lalu dia mengatakan, uzkur kaza, uzkur kaza. Serentak setan itulah yang diucapkan, serentak setan itulah yang dikatakan, ingat ini, ingat itu, ingat itu, ingat ini. Kalau mereka serentak dalam ribuan terhadap setan itu yang ada di samping kiri kanan, yang di samping kiri kanan kita, apa kita bisa khusyuk? Uzkur kaza, uzkur kaza. Ingat ini, ingat itu. Oleh karena itu, pada saat kita seorang laki-laki terkadang kunci hilang 3 hari yang lalu, ingatnya di dalam sholat itu Pak. Ingatnya di dalam sholat. Belum lagi perempuannya, pada saat dia takbir nggak ada sama sekali. Tapi pada saat dia sudah selesai takbir, mungkin saya belum masak. Bagaimana dengan masakan saya di belakang? Saya belum nyuci dan lain sebagainya. Muncul semua aktivitas apapun yang kita akan kerjakan, itu muncul seketika pada saat itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Pada saat setan masuk di tengah-tengah kita, pada saat kita dalam keadaan salat, dia mengatakan demikian. Maka perhatikan ujung hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta la yashkural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai kita melupakan, sampai kita tidak sadar, ini saya sudah kerjakan udah berapa rakaat ya. Sampai kita nggak menyadari terhadap itu Pak. Ini sudah 4 apa 3? Ini udah 2 apa udah 3? Itulah yang kita nggak rasakan. Dampak yang kita rasakan itulah yang mendominasi pada saat kita berdiri melaksanakan ibadah salat, manakala di samping kiri kita masih ada celah-celah yang bisa dimasuki oleh setan, maka setan pun akan tetap masuk. Sehingga kita nggak bisa konsentrasi di dalam melaksanakan ibadah salat. Sekali lagi saya katakan Pak, andaikan tidak ada setan, tidak ada jin yang selalu mempengaruhi kepada kita, Allahu Akbar, salat kita Pak sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi sayangnya tantangan di dalam kehidupan kita, yang pertama yang kita harus awali, perbaiki sholat. Yang kedua, dampak yang kita rasakan pada saat kita selalu mengabaikan terhadap sholat, kita nggak mampu meluruskan dan kita nggak mau merapatkan. Perhatikan terhadap hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Innar rajul la yusalli sittina sana lam tuqbal lahu shalah. Ada seorang Pak, ada seorang dia sudah salat 60 tahun lamanya, sittina sana, 40 tahun 60 tahun lamanya dia sudah salat, lam tuqbal lahu shalah, maka satu pun salatnya tidak ada yang diterima. Satu pun salatnya tidak ada yang diterima. Kenapa nggak ada diterima? Boleh jadi dia menyempurnakan ruku yang pertama, tapi dia tidak menyempurnakan terhadap sujud. Boleh jadi dia menyempurnakan sujud, tapi dia tidak menyempurnakan rukunya. Allah. Inilah antara pengaruh syaitan yang ada di sebelah kiri kanan kita. Pada saat kita tidak
meluruskan dan merapatkan shaf. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak yang ketiga yang terakhir yang saya sampaikan, pada saat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang masuk ke masjid Pak untuk melaksanakan ibadah salat dan dia melihat bahwa Rasul ada di sampingnya. Seorang sahabat. Berarti kalau sahabat berarti dia melihat ada di Nabi di masjid itu, maka sahabat itu dia takbir Allahu Akbar. Sudah selesai sholatnya, maka dia menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irji' tusalli fa innaka lam tusalli. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Kembalilah kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Ini sahabat Pak. Berarti sahabat, bagaimana dia biasa melihat Nabi berdiri? Dia biasa melihat Nabi ruku. Dia sering melihat Nabi dalam keadaan sujud. Berarti ruku, berdiri, ruku, sujud itu biasa dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada apa masalahnya? Maka kembali lagi tadi sahabat, karena Nabi mengatakan irji tusalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu salat karena kamu belum salat padahal dia sudah salat. Maka sahabat dia kembali lagi salat. Sahabat dia kembali dalam keadaan salat. Sesudah dia sholat, kembali lagi ke Nabi dengan sama dengan ucapan yang tadi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irji' tusalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu sholat karena kamu sendiri itu belum sholat. Allahu Akbar. Karena dia dikatakan oleh Nabi kembali lagi kamu sholat karena kamu belum sholat, maka sahabat kembali lagi Pak. Kembali lagi dia sholat yang ketiga kalinya. Dengan yang ketiga kalinya sudah selesai salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia kembali kepada Nabi. Sama jawaban Nabi dan sama pada saat dia mengucapkan salam tadi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irji' tusalli fa innaka lam tusalli. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan terhadap hadis ini Pak, nggak mungkin berdirinya mau salah. Karena dia seorang sahabat, dia melihat bagaimana cara berdirinya Nabi. Nggak mungkin dia dalam keadaan rukuk. Karena rukunya Nabi, dia sering makmum di belakangnya. Nggak mungkin pada saat dia sujud, karena sujudnya Nabi, dia selalu melihat pada saat dia makmum terhadap di belakang. Di mana letak kesalahannya Pak? Allah. Yang kita melihat karena setan di samping kiri kanan. Uzkur kaza, uzkur kaza. Ingat ini, ingat itu. Ternyata yang menjadi permasalahan yang saya lihat tiada lain adalah aqimis sholata li zikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Ternyata dalam keadaan salat dia enggak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terhadap pengaruh terhadap setan. Itulah dampak yang kita akan rasakan pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. Karena waktunya tinggal sedikit Pak, jadi saya akan melanjutkan kembali terhadap aqimus sufuf. Tegakkan ibadah, tegakkan sholat itu, tegakkan barisan itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahazu bainal manakib. Sejajarkan antara satu pundak
dengan pundak yang lain. Sejajarkan pundak dengan pundak yang lain. Artinya sama rata. Pada saat dalam keadaan berdiri itu. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahazu bainal manakibi, sejajarkan atau luruskan antara satu pundak dengan pundak yang lain. Wasudul khalal, ini peringatan Nabi. Wasudul khalal, dan tutuplah celah-celah itu. Ini enggak memandang siapa, mau dia Muhammadiyah, mau NU, atau dia Salafi dan lain sebagainya, menyerahkan. Di dalam satu salat, mari kita berdiri, sama-sama berdiri dengan tegak. Mari kita berdiri, sama-sama berdiri dengan lurus. Enggak Muhammadiyah, jarang-jarangnya, enggak NU, enggak jarang-jarangnya, enggak. Tapi sama disebutkan oleh Rasul, Sudul khalal, tutuplah terhadap celah-celah itu. Inilah yang diwanti-wanti oleh Nabi. Sudul khalal itu untuk selalu menutupi terhadap celah-celah itu. Walinu bi aidi ikhwanikum. Walinu bi aidi, walinu, bersikap lunaklah. Bersikap lunaklah terhadap saudara-saudaramu yang akan masuk di sampingmu untuk menutupi terhadap celah-celah yang masih kosong itu, Pak. Kalau kita lanjut saja lagi, Pak. Tak kala ada saudara-saudara kita yang mau masuk, langsung kita pelototin. Bagaimana dia nggak minder? Langsung kita pelototin. Inilah anjuran Nabi, Pak. Yang disebutkan oleh Nabi, walinu bi aidi ikhwanikum, bersikap lunaklah, bersikap lemah lembutlah terhadap saudara-saudaramu yang akan memasuki saf yang ada di samping kiri kananmu itu. Wala tazaru furujatil lisyaiton, dan jangan membiarkan syaitan untuk masuk mengisi terhadap sop-sop yang masih di celah-celah, yang ada celah-celahnya. Wa man wasala sop, siapa yang menyambung sop, siapa yang menyambung sop, maka Allah akan menyambungnya dengan rahmat. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah, dan siapapun yang memutuskan terhadap sop itu, artinya ada celah di antara kita. Siapapun yang memutuskan terhadap itu, waqafullah, niscaya Allah akan memutuskan terhadap kita, terhadap rahmatnya itu. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam hadis ini, hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan urutan 1091, kalau di dalam kitab Abu Daud itu di dalam urutan 666. Bagi yang Bapak yang punya terhadap kitab Sunan Abi Daud, silakan melihat, Pak, dengan nomor 666. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam terhadap pelaksanaan shaf, maka yang pertama kali pada saat kita dalam keadaan berdiri yang harus diperhatikan, Pak, itu perhatikan shafnya terlebih dahulu. Perhatikan shafnya terlebih dahulu. Mungkin Pak Jiruki bisa berdiri sebentar, Pak Mahdi bisa berdiri sebentar. Lagi. Berdiri sama. Berdiri, Pak, berdiri. Berdiri. Ada dua instruksi terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu wasuddul khalal dan wala tazru dzurriyyati syaitan. Ada dua kemungkinan. Perhatikan, Pak. Kita selalu dalam keadaan sholat, inilah modelnya.
Pada setiap kali kita melaksanakan ibadah sholat, ini yang kita lihat, Pak. Perhatikan, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wasuddul halal. Suddul halal, tutup terhadap celah-celah itu. Apa begini? Bisa? Bisa. Artinya nggak membatalkan sholat, Pak. Nggak membatalkan sholat. Tapi ada yang semacam ini, kalau kita mengarah terhadap kebaikan, kenapa tidak? Makanya perhatikan tadi, Pak, ada 60 tahun dia melaksanakan ibadah sholat, tapi satu pun sholatnya tidak ada yang terima. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini ada di antara kita, Pak. Perhatikan ini. Ini namanya halal. Bukan halal ya, bukan halal. Bukan yang halal yang biasa, tapi kha-nya pakai titik. Halal. Artinya itu celah-celah. Jadi inilah yang disebut dengan halal. Ini masih ada celah-celahnya. Ini juga pas sama. Kita lihat kakinya, Pak. Sekarang aja baru digeser. Sudah geser. Coba hari, ini namanya halal. Jangan diinjak. Diinjak, dipindahin lagi. Yang kedua peringatan Nabi terhadap kita, Pak. Wala tazaru furujatis syaitan. Wala tazaru furujatis syaitan. Perhatikan, Pak. Yang disebutkan oleh Rasul adalah sejajarkan antara satu pundak dengan pundak yang lain. Ini, Pak. Sejajarkan antara pundak. Kapan ini bisa terbentuk? Kapan ini bisa terlaksana? Manakala kaki kita di bawah rapat, Pak. Kalau kaki kita di bawah nggak rapat, ini nggak mungkin terjadi. Rapatnya kaki, Pak. Lurus ke depan ya. Lagi, Pak. Nah, ya. Lurus ke depan. Jangan injak, Pak. Jangan injak. Lagi, Pak. Itu sudah rapat, Pak. Otomatis kalau di bawah rapat, ini nggak usah ditanya. Mesti rapat. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi bahwa sejajarkan antara satu pundak dengan pundak yang sejajar. Sejajar. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Jadi sejajarkan antara satu pundak dengan pundak yang lain dengan catatan wasuddul halal, isi terhadap celah itu. Ini terisi, Pak. Ini sudah terisi. Isi. Yang dilarang itu pada saat kita mau takbir susah. Allah. Bukan begitu, Pak. Tapi ini tetap. Artinya tetap ada kelonggaran di antara kita. Dan ini manakala ini rapat, coba yang sering kita dengar adalah kelingking ketemu dengan kelingking. Coba kelingkingnya aja, Pak. Kelingkingnya aja. Enggak ada kelingkingnya. Iya. Enggak ada kelingkingnya. Masih tetap. Artinya harus tumit ketemu dengan tumit. Nah, jadi kalau tumit ketemu dengan tumit berarti tidak ada halangan. Kenapa saya tidak mengatakan tidak halang? Terkadang Pak kita berdiri begini. Coba lihat. Ini. Kaki-kaki kita menghadap ke kiblat enggak? Enggak. Nah, kalau kita sama ratakan begini itu tetap, Pak. Tetap menghadap ke kiblat semuanya. Nah, kalau begini itu enggak. Ini kiblatnya kemana? Arah kaki kita kemana? Padahal salah sedikit saja. Itulah yang bisa kita lihat di tengah-tengah kita. Artinya ini di antara saf ini sejajar dan ini juga sudah rapat. Itu berarti nggak ada masalah, Pak. Dengan satu kunci berarti tumit ketemu dengan tumit. Jangan yang di depan. Kalau yang di depan itu masih terdapat halal di antara kita. Masih terdapat halal berarti masih ada pemisah antara satu pundak dengan pundak yang lain. Tapi kalau enggak, insya Allah enggak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oke, silakan dulu, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang kita bisa lihat. Perhatikan Pak, istaqimu dan istawu. Itulah intinya aqimus sufuf. Intinya aqimus sufuf, tegakkan terhadap sholat. Tegakkan yang pertama adalah istaqimu. Kalau kita dalam keadaan berdiri, istaqimu artinya itu harus nggak bisa begini Pak. Atau yang satunya nggak bisa juga begini. Karena ada sholat begini modelnya. Allahu Akbar. Begini aja. Jadi ini nggak masuk di dalamnya. Bahkan di dalam keterangan yang lain bisa-bisa sholat itu tidak sah. Kalau istawu, rapatkan. Istawu itu rapatkan. Rapat dalam keadaan tidak miring kiri kanan. Dan ukuran terhadap istawu adalah sejajar yang pundak dengan kaki. Sejajar pundak dengan kaki berarti nggak bisa Allahu Akbar. Karena itu kurang. Kalau saya sering mengatakan, kalau memang susah untuk mengukur pundak lurus ke bawah, sejengkal aja Pak ukurnya. Pas sejengkal contoh. Pas sejengkal itu Pak. Kalau begini udah nggak memenuhi, bukan sejengkal lagi. Bukan sejengkal lagi Pak. Tapi makanya kata Nabi, sejajarkan antara pundak sampai dengan ke kaki di bawah. Berarti sebarkan. Kalau begini, berarti yang di samping kiri kanan itu bisa rapat. Inilah sejajarkan antara satu pundak dengan pundak yang lain. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hadis yang saya kutip di sini adalah di antara sekian banyak hadis yang mengingatkan kepada kita masalah soft di dalam pelaksanaan ibadah salat. Ingat Pak, bahwa salat yang pertama kali nanti di akhirat adalah salat itu. Jadi setiap aktivitas amal ibadah kita yang paling duluan diaudit oleh Allah tiada lain adalah masalah ibadah salat. Kalau ibadah salat kita beres, maka semuanya yang lainnya pun ikut beres. Tapi manakala ibadah salat kita tidak beres, maka semua aktivitas amal ibadah yang lain pun tidak ada yang ikut beres. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masih ada waktu sedikit Pak, 3 menit. Barangkali ada yang bertanya sebelum saya mengakhiri. Pak Haji Firman. Ya. Ibu-ibu. Boleh dapat tapi di siang hari boleh. Makanya kita didahulu Pak. Sekarang kayaknya nggak dihiraukan lagi. Yang bisa sekarang ini Pak, itu masalah anak-anak yang belum balik belum bisa. Yang belum balik, terutama pada saat dalam keadaan dia buang air kecil, itu masih tertutupi kulitnya. Dalam keadaan kebersihan itu yang kita lakukan. Kecuali kalau dalam keadaan balik, sudah tidak ada masalah. Makanya sebenarnya anak-anak itu Pak, kalau tinggal di depan, sebenarnya nggak bisa Pak kalau di depan. Bisa, tapi pinggirkan. Bisa dipinggirkan. Terima kasih Pak. Ada satu Bu Nunung. Sekarang praktek juga Ustaz. Udah jangan di. Ini ada yang terjadi nih Ustaz nih, Masya Allah. Depan. Oh, udah di sini aja, di sini kelihatan lah. Kelihatan di depan dong. Masya Allah. Depan lagi Pak. Kamera. Kanan. Pertama ini yang terjadi nih Ustaz nih. Nih, angkat. Punya 3 orang, jadi 3 orang nih. Ini udah begini, yang begini juga. Ada zaman-zaman seperti ini, aneh-aneh begini. Setelah ini Ustaz, ini ada lagi. Entah ternyata namanya ini mari belakang buat garis ini nih. Nah, untuk orang-orang yang seperti begini saat ini yang terjadi, ini penegurannya bagaimana nih saat ini? Apa kita, apa tadi yang begini? Bagaimana kita yang saat ini? Kita akan dia mau marah nih. Jekan juga di sini. Kurang ini katanya. Rapatkan, luruskan.
Nanti sudah itu dia paling gini, oh enggak ada nih. Oh enggak. Karena nanti ada kurang lagi. Tapi sudah ada. Yang dibuat duduk enak. Tapi ada hijabnya. Terjadi. Nah, kemudian nanti udah begitu. Kalau begini nih dia, kenapa? Kalau udah begini nih. Ini bukan ada sebelum juga nih. Makasih Muji. Hah? Mantap. Kamera Pak, kamera Pak. Terjadi ini beberapa orang begitu. Betul pendatang-pendatang yang aneh itu. Bisa dikit kamera. Kita perhatikan Pak. Berarti kalau kita salat ini Ya itu. Allahu Akbar. Apa salatnya sah? Tetap sah. Tetap sah. Cuma di dalam salat berjamaah yang disebutkan di dalam hadis adalah istawu. Yang disebutkan dalam hadis istawu itu adalah sejajar bahu sampai ke bawah, Pak. Sejajar bahu sampai ke bawah. Kalau begini apa? Enggak. Nah itu. Kita hanya berpedoman kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita lihat, Pak. Jadi kalau tinggal bahunya, kalau memang bahunya lebar mah enggak apa-apa, biarin. Tapi bahunya harus segini loh, Pak. Ini harus segini Pak, bahunya. Nah, tapi kalau sesuai dengan bahu kita, ya palingan beginilah. Enggak terasa. Artinya enggak dijengkal juga terasa bagi kita, Pak. Ya, ini artinya Pak ya, tidak ada perbedaan. Baik Muhammadiyah, Salafi, NU, tidak ada perbedaan di dalam shaf, di dalam merapatkan shaf. Hanya satu pedoman terhadap kita, istawu dan istaqimu. Luruskan dan rapatkan shaf. Kalau rapatnya bisa begini yang disebutkan oleh Rasul, ya begini, jangan begini lagi, Pak. Itu. Apa mereka salatnya sah? Sekali lagi saya katakan, itu sah. Itu sah salatnya. Tapi mengarah di dalam kebaikan, apa kita nggak mau yang lebih baik lagi? Itu masalahnya. Oke Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Satu dari ibu itu Pak, Bu Nunung. Oke, silakan Pak. Oke, silakan Pak, silakan. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bu. Itu kalau membawa sajadah gede-gede. Kalau istirahat, kaki yang dirapiin sajadahnya aja, tapi orangnya tetap renggang-renggang. Jadi kalau dilihat dari belakang itu terlalu banyak bisa untuk satu orang lagi mungkin. Dan kalau cara memberitahunya itu gimana gitu? Kita udah mencontohkan, tapi karena beliau lebih sepuh berdua. Jadi kita memberitahunya gimana Ustaz? Bagaimana memberitahu, bagaimana kasih tahu. Jadi itu aja ukuran kita Bu. Tadi artinya kata Rasul itu istawu. Istawu itu biarkan terhadap sejadah. Kalau ibu sejadah, kalau Pak ini tadi itu kaki yang renggang. Sama aja. Tapi kalau kita mau mengarah kepada istawunya, istawu itu jamak dalam keadaan instruksi fi'il amar Bu. Fi'il amar artinya apa yang dikatakan oleh Rasul, itulah yang kita bisa kerjakan. Itulah yang kita bisa kerjakan. Kalau Nabi mengatakan istawu, berarti ini Pak, pundak dengan kaki harus sejajar. Harus sejajar. Karena ada sejadahnya lebih lebar lagi. Bahkan ada sejadah yang lebih lebar lagi. Apa harus segitu yang kita ikuti? Nah itu. Jadi ikuti terhadap ada yang pembawaan dari diri kita, yaitu pundak dan kaki. Itu yang kita bisa ikuti Bu. Atau kalau sejadahnya memang terlalu lebar, akhirnya oh nggak bisa juga Pak. Nggak bisa gitu. Allahu Akbar. Oke Pak, terima kasih. Oke. Sudah ya. Allahu Akbar. Kayaknya ini berat. Bapak dan Ibu sekalian, itulah pelaksanaan terhadap Nabi. Jadi Nabi dia
mulai kita berdiri kata Allah wa qumu lillahi qanitin, itu yang harus kita perhatikan bersama. Kenapa saya menyampaikan ini terlalu? Karena terlalu banyak kita mengabaikan terhadap sholat ini. Terlalu banyak kita mengabaikan. Terkadang Pak di sini, padahal Nabi kalau dia berdiri Pak, dia Nabi itu dia nggak takbir sebelum dia melihat bagaimana sedang sholat jemaah. Makanya saya sangat iri sekali. Tolong kalau ada imam jangan sambil subuh nggak jadi. Lihat diri jemaah Pak. Jadi jangan kita sambil membelakang subuh sambil memperbaiki diri dan lain sebagainya. Bukan itu permasalahan. Kalau Nabi itu Pak, dia datang, dia meletakkan di samping, dia meletakkan di samping. Itu kerjaan Nabi Pak pada saat dia imam. Makanya Nabi hanya 2 kali digantikan menjadi imam seumur hidup, hanya 2 kali. Siapa yang mengganti apa? Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Abdurrahman bin Auf. Itu yang menggantikan. Selama itu nggak pernah digantikan oleh Nabi. Nabi itu yang dikerjakan. Apalagi pertama Islam belum tahu bagaimana cara berdiri dan lain sebagainya. Nabi meletakkan pasal. Nanti dia mendorong yang satu, lalu terjadilah istau dan istaqimu, meluruskan dan merapatkan terhadap sholat. Lalu Nabi Pak dia Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Mungkin ini yang kami dapat sampaikan lagi dan kurangnya. Terima kasih semua atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. وافتح علينا ابواب العلم وزينا بالاخلاق الحسنه والخير برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Sallallahu Sallallahu